Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Miftahul Janah. Saya mahasiswa PPG Prajabatan LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan di Indonesia sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas ada 3 bahasa. Yang pertama, filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, perkembangan pendidikan Indonesia dari fase prakemerdekaan hingga kemerdekaan. Lalu yang ketiga, ada fase belenggu dari prakemerdekaan sampai fase kemerdekaan. Langsung saja kita mulai dari topik yang pertama, yaitu filosofi pendidikan Indonesia. Filosofi pendidikan Indonesia itu yang dikenal adalah dari Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu tokoh pendidikan Indonesia yang terkenal sebagai pahlawan nasional juga. Tanggal lahir Ki Hajar Dewantara pada tanggal 2 Mei dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan mengungkapkan beberapa pemikirannya. Yang pertama adalah mengartikan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara juga mengartikan pengajaran sebagai proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Di sini Ki Hajar Dewantara bukan hanya mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan serta mencerdaskan pemikiran, tetapi Ki Hajar Dewantara juga mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan jiwa dan juga baik secara spiritual maupun secara sikap. Jadi yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah anak-anak dapat menjadi seseorang yang bukan hanya cerdas tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mempunyai semboyan yang sangat terkenal, yaitu Ing Arso Sing Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, di sini Ing Arso Sing Tulodo itu maknanya yang di depan memberikan contoh. Maksudnya, guru itu akan memberikan contoh kepada anak didiknya. Lalu Ing Madya Mangunkarso yang di tengah menyeimbangkan di sini adalah memberikan semangat ya. Lalu juga ada Tuturi Handayani yang di belakang yang mendorong. Selanjutnya kita akan membahas topik yang kedua, yaitu perkembangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh bangsa Belanda pada tahun 1901. Pada tahun itu Belanda memperkenalkan pendidikan formal untuk kalangan tertentu saja, seperti kalangan bangsawan ataupun pejabat-pejabat. Nah, pada saat itu pendidikan di Indonesia ini hanya terbatas karena hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, seperti ada pendidikan untuk anak-anak Eropa, sekolah dasar bagi pribumi, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Nah, pada masa kolonial Belanda ini juga pertama kali berdirinya sekolah di Indonesia, yaitu berdirinya Taman Siswa yang didirikan oleh tokoh pendidikan nasional Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang, pendidikan di Indonesia semakin mundur karena pada saat itu Jepang mencoba untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh Belanda termasuk ke dalam sekolah-sekolah Belanda yang dihilangkan oleh Jepang. Akan tetapi pada masa itu juga untuk pertama kalinya pendidikan di Indonesia atau bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi, menggantikan bahasa Belanda yang sebelumnya menjadi bahasa pengantar bagi pendidikan. Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang juga pendidikan mulai pertama kali diintegrasikan dengan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda juga dihapuskan. Jadi bukan hanya orang-orang yang memiliki kebangsawanan, tapi juga orang-orang yang biasa bisa sekolah ya. Selanjutnya, untuk yang ketiga, pada masa ini masa belajarnya diubah, sekolah dasar menjadi 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas menjadi 3 tahun. Lalu setelah itu pada fase kemerdekaan pendidikan mengalami perkembangan. Pada masa awal kemerdekaan, tujuan dari pendidikan adalah untuk mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna, yang diharapkan kelak dapat memberikan pengetahuan kepada negara. Lalu, pada saat berganti menjadi Orde Lama, tujuan dari kurikulum ini menjadi berubah, di mana tujuannya ini untuk menetapkan karakter kebangsaan yang disertai dengan tujuan politik penguatan ideologi kekuasaan Soekarno. Pada masa itu, memang Bung Karno ini sangat gencar untuk
untuk mensosialisasikan karakter kebangsaan. Karena pada waktu itu sering terjadi gonjang-ganjing untuk masalah ideologi. Lalu pada masa Orde Baru, tujuan kurikulum ini berubah untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Nah, disinilah mulai tercetus ide awal wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya pada masa reformasi, tujuan pendidikan ini mulai menjadi lebih kompleks lagi dengan mempertimbangkan kemajuan zaman. Perbaharuan yang terjadi di era reformasi ini dibuktikan dengan beberapa kali terjadinya pergantian kurikulum seperti kurikulum 2002, 2006, 2013, bahkan sekarang di kurikulum 2021 atau kurikulum merdeka. Topik yang akan kita bahas selanjutnya adalah belenggu di pendidikan Indonesia. Pada masa pra-kemerdekaan Indonesia, yang menjadi belenggu di pendidikan Indonesia adalah belum meratanya kesempatan untuk pendidikan Indonesia, karena pada masa itu pendidikan hanya diperuntukkan untuk kalangan tertentu saja seperti para bangsawan, elit politik, ataupun masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Nah, selain itu pada masa itu fasilitas dari pendidikan ini juga sangat kurang karena hanya ada beberapa sekolah saja yang menerima murid. Lalu untuk belenggu selanjutnya adalah tujuan pendidikan yang belum jelas. Pada masa itu kebanyakan pendidikan yang ada di Indonesia ini berorientasi untuk mensejahterakan bangsa yang menjajah bangsa kita. Maka bangsa kita sendiri mengalami kemunduran ya, karena banyak orang-orang pintar yang ada di bangsa kita yang berkontribusi, yang diambil oleh bangsa lain untuk berkontribusi pada negaranya. Lalu pada fase kemerdekaan, yang menjadi belenggu bagi masyarakat kita adalah pada masa awal kemerdekaan adalah masyarakat belum menyadari pentingnya pendidikan. Bahkan pada masa itu banyak orang-orang yang lebih memilih untuk bertani daripada bersekolah karena anggapan bahwa bersekolah ini hanya membuang-buang waktu saja pada masa itu. Lalu pada masa itu ada sekolah tapi hanya dipentingkan pengetahuannya saja. Pada masa itu orang-orang pintar sangat dihargai ya. Lalu pendidikannya juga belum terkelola dengan baik. Lalu pada fase kemerdekaan atau pada masa kini adalah pendidikan di Indonesia ini masih belum merata mengingat luasnya daerah Indonesia sehingga fasilitas maupun perangkat lain yang menunjang pendidikan masih belum sampai untuk ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, kurangnya sosialisasi banyak di antara kita yang masih belum mengetahui khususnya di daerah-daerah terpencil tentang pentingnya pendidikan, pentingnya seorang untuk mengenal atau mengenyam pendidikan. Lalu pada masa kini diperlukan juga pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa seseorang ini bukan hanya memiliki kemampuan secara lahir, tapi juga secara batin. Nah, disinilah peran dari pendidikan karakter untuk mengolah batin dari siswa-siswa supaya menjadi lebih baik, terutama pada masa sekarang yang dimana banyak sikap-sikap anak yang terkontaminasi atau terkena dampak dari globalisasi, dampak negatif dari globalisasi, di mana kebanyakan mereka meniru-niru budaya-budaya dari luar yang tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan terkait dengan perkembangan pendidikan di Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.